Selamat sore, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Saya Herlin Luciana Sae dengan NIM 29/2019-132 akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang sejarah filsafat. Yang pertama, ada filsafat. Berbicara tentang kelahiran dan perkembangan filsafat, pada awal kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang muncul pada masa peradaban kuno atau masa Yunani. Adapun beberapa hasil penemuan yang ditemukan oleh para filsuf pada masa peradaban kuno atau masa Yunani ini ada alat pengukur berat, ada tabel bilangan berpangkat, dan juga ada tabel perkalian menggunakan 10 jari. Pada masa ini, cara dan tingkat berpikir para ilmuwan dan juga filsuf sudah tinggi, yang ditandai dengan adanya piramida yang merupakan salah satu bentuk keajaiban dunia yang pembuatannya menerapkan teori geometri dan matematika. Kemudian mengadakan pengamatan benda-benda langit yang berdampak pada peramalan gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Yang kedua ada masa Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena saat itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Nah, apa itu mitosentris? Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengenal mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan juga pelangi. Kehidupan masyarakat pada masa Yunani saat itu, mata pencahariannya adalah nelayan dan juga pedagang, dikarenakan sebagian besar penduduknya tinggal di daerah pantai, sehingga mereka dapat menguasai jalur perdagangan di Laut Tengah. Karena kebiasaan hidup mereka yaitu nelayan, ada beberapa kepercayaan yang mereka anut. Yang pertama, kepercayaan yang bersifat formalitas atau natural religion. Kepercayaan ini tidak memberikan kebebasan kepada manusia, ditentang oleh Homerus dengan dua buah karyanya yang terkenal yaitu Ilias dan Odysseus. Kedua karya Homerus itu memuat nilai-nilai yang tinggi dan bersifat edukatif. Hubungan manusia dengan sang pencipta bersifat formalitas. Artinya bahwa kedudukan Tuhan terpisah dengan kehidupan manusia. Dalam sistem kepercayaan ini, manusia terikat oleh tradisionalisme. Kepercayaan kedua pada masa Yunani yaitu kepercayaan yang bersifat rasional atau cultural religion. Pada kepercayaan ini, Tuhan tidak lagi terpisah dengan manusia, melainkan menyatu dengan kehidupan manusia. Sistem kepercayaan yang natural religius berubah menjadi sistem kultural religius. Dalam sistem kepercayaan kultural religius ini, memungkinkan manusia mengembangkan potensi dan budayanya dengan bebas sekaligus dapat mengembangkan pemikirannya untuk menghadapi dan memecahkan berbagai kehidupan alam dengan akal pikiran. Ke arah pemikiran filsafat pada alam semesta, corak pemikirannya adalah kosmosentris karena pada masa ini, pada masa Yunani, pemikiran para filsuf lebih mengarah pada alam dan corak pemikirannya disebut dengan kosmosentris. Sementara para ahli pikir seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles yang hidup pada masa Yunani klasik, karena arah pemikirannya pada manusia, maka corak pemikiran filsafatnya yaitu antroposentris.
Hal ini disebabkan arah pemikiran para ahli pikir Yunani klasik ini memasukkan manusia sebagai subjek yang harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Yang ketiga ada masa abad pertengahan. Pada masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan, maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya, pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama. Pemecahan semua persoalan selalu didasarkan atas agama, sehingga corak pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris. Yang berikut ada masa abad modern. Pada masa ini, pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan, sehingga corak pemikirannya adalah antroposentris. Pemikiran filsafat mendasar pada akal pikir dan juga pengalaman. Karena semakin pesatnya orang menggunakan metode induksi atau eksperimental dalam berbagai penelitian ilmiah, maka akibatnya perkembangan pemikiran filsafat mulai tertinggal oleh perkembangan ilmu-ilmu alam atau kodrat atau yang disebut dengan natural science. Pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan, di mana pemikiran filsafat diisi dengan upaya manusia, bagaimana cara atau saran apa yang dipakai untuk mencari kebenaran dan juga kenyataan. Sedangkan pada abad ke-19, perkembangan pemikiran filsafat terpecah belah. Pemikiran filsafat pada saat itu telah mampu membentuk suatu kepribadian tiap-tiap bangsa dengan pengertian dan caranya sendiri. Akhirnya, dengan munculnya pemikiran filsafat yang bermacam-macam ini berakibat tidak terdapat lagi pemikiran filsafat yang mendominasi. Yang berikut ada masa abad dewasa ini. Filsafat dewasa ini atau filsafat abad ke-20 juga disebut filsafat kontemporer yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat. Ini adalah desentralisasi manusia karena pemikiran filsafat abad ke-20 ini memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. Dalam bidang bahasa terdapat pokok-pokok masalah, arti kata-kata, dan arti pernyataan-pernyataan yang muncul. Karena adanya penggunaan bahasa dan pengertian bahasa sering tidak tepat. Dalam bidang etika sosial, memuat pokok-pokok masalah apakah yang hendak kita perbuat di dalam masyarakat dewasa ini. Kemudian pada paruh pertama abad ke-20 ini timbul aliran-aliran kefilsafatan seperti Neotomisme, Neokantianisme, Neo-Hegelianisme, Kartika ilmu, Historisme, Irasionalisme, Neovitalisme, Spiritualisme, dan Neopositivisme. Aliran-aliran tersebut sampai sekarang hanya sedikit yang masih bertahan. Sementara pada awal belahan akhir abad ke-20 muncul aliran kefilsafatan yang lebih dapat memberikan corak pemikiran seperti filsafat analitik, filsafat eksistensi, strukturalisme, dan kartika sosial. Adapun manfaat kita dalam mempelajari filsafat, belajar filsafat pada umumnya menjadikan manusia lebih bijaksana. Bijaksana artinya memahami pemikiran yang ada dari sisi mana pemikiran itu disimpulkan. Memahami dan menerima sesuatu yang ada dari sisi mana keadaan itu ada. Plato merasakan bahwa berpikir dan memikir sesuatu itu sebagai suatu nikmat yang luar biasa, sehingga filsafat diberi predikat sebagai keinginan yang maha berharga.
Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.